Mayang Luciana yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Pasca oplas hidung, dagu, dan mengoreksi bentuk gigi dan gusi, banyak netizen yang menyebut dirinya semakin mirip dengan almarhumah Vanessa Angel, kakak kandungnya. Namun Mayang menolak cuma jual tampang hasil permakan di industri hiburan karena ia bisa menyanyi, memainkan alat musik, dan yang terpenting punya manner hingga layak mempresentasikan sejumlah brand ternama. Benarkah dalam tempo setahun Mayang mampu membeli apartemen dan mobil mewah secara cash? Pemirsa, berbeda dengan karir Fujian yang debut perdananya semulus jalan tol dan langsung diapresiasi positif oleh masyarakat. Awal karir Mayang Luciana, adik almarhumah Vanessa Angel, justru jatuh bangun. Bahkan sampai dihujat tidak layak menjadi the next Vanessa Angel di industri hiburan. Andai tidak kuat mental, Mayang tidak sanggup meneruskan karirnya. Beruntunglah ia punya support system yang baik sehingga optimisme Mayang kembali bangkit. Terinspirasi sang kakak yang tidak menempuh jalan instan dalam meraih ketenaran, Mayang memilih tertatih-tatih menapaki tangga popularitas ketimbang cepat melambung, namun cepat pula jatuh pamornya. Ya, alhamdulillah ya buat teman-teman netizen, terima kasih yang udah support. Terima kasih yang udah support aku. Pujian kalian gak akan membuat aku jadi besar kepala, dan hinaan kalian atau hujatan kalian juga tidak akan membuat aku tumbang. Dan aku akan terus mengupgrade diri, terus tambah semangat untuk mengeluarkan karya-karya selanjutnya, dan tambah semangat lagi untuk kuliah. Sebenarnya kunci dari sebuah kesuksesan itu yang penting sabar, kerja keras. Saat Fujian sukses lewat jalur duka, Mayang harus menyimpan kepedihan lantaran penampilannya acap kali menuai hujatan. Namun seiring berjalannya waktu, netizen kini justru berpihak pada Mayang lantaran Mayang dianggap memiliki attitude yang lebih baik daripada Fuji yang dianggap terjangkit star syndrome. Lantas apa tanggapan Mayang terkait netizen yang masih membanding-bandingkan dirinya dengan Fuji? Soal dibanding-bandingin, aku ingin bilang tidak ada kompetisi dan tidak ada persaingan. Jadi buat netizen stop untuk banding-bandingin, karena aku dan Fuji sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan gitu. Aku punya kelebihan, Kak Fuji juga punya kelebihan. Aku punya kekurangan, Fuji juga punya kekurangan. Jadi ya fokus untuk diri sendiri, sama-sama fokus untuk diri sendiri aja gitu. Karena kita juga udah punya jalannya masing-masing. Gitu. Capek juga sih kalau misalkan ngurusin yang banding-banding, udah kita sama-sama fokus ke diri sendiri aja. Mayang sih ya kalau karya. Aku lebih ke Mayang karena dia bisa nyanyi, bisa main alat musik. Suaranya bagus banget, main alat musiknya juga keren banget. Aku sering ngeliat dia kayak main gitar sampai main bass tuh keren banget. Dan demi bisa lepas dari bayang-bayang sang kakak, Mayang mulai berbenah. Mulai dari memperbaiki penampilannya dengan cara operasi plastik dan melatih olah vokalnya dengan Maya Estianty. Selain mengasah vokal, kepiawaian Mayang bermain gitar seolah menjadi nilai plus bagi Mayang. Dan kemarin Mayang menunjukkan kebolehannya bermain gitar di atas panggung bersama sekelompok penyanyi cilik. Lantas mengapa Mayang memilih tampil ala rockers wanita? Pemirsa, jadi aku udah sampai di stage dan ini aku masih di samping dan mau cek sound dulu sebentar, nanti abis itu baru naik ke atas panggung. Dan untuk outfit hari ini itu aku pakai jaket kulit, terinspirasi dari dari Rose, dari video klipnya dia yang APT, itu kan dia pakai jaket kulit juga, karena nanti aku juga bakalan bawain lagu APT Bruno Mars featuring sama Rose, sama aku bawain lagu Kanen Rock, jadi aku cuma nyanyi satu lagu aja. Kan ngikutin dari ini video klipnya Rose kan gitu hitam-hitam.
Ya, di atas panggung Mayang terlihat tampil percaya diri dan berhasil memukau penonton dengan kepiawaiannya bermain gitar. Wajar saja jika Mayang jago bermain gitar, lantaran dirinya sudah belajar gitar sejak usia 5 tahun. Tak hanya itu, Mayang kini dekat dengan Maya Estianty, juga belajar mengasah vokalnya dengan pentolan duo Ratu ini. Lantas, apa tanggapan Mayang yang digadang-gadang sebagai penyanyi masa depan yang matang dari panggung ke panggung? Balik tadi sih, mungkin ini adalah salah satu dari sebuah hasil dari sebuah kesabaran aku selama ini, dan aku juga terus semangat lah gitu, semangat untuk berkarir, kuliah gitu. Jadi ya alhamdulillah sih. gitar sama nyanyi juga sih. Itu udah dari kecil, Dedi yang ngajarin, Dedi yang ngelatih. Dedi yang awalnya ngajarin aku basic gitar, terus Dedi melihat ada perkembangan di bidang musik, aku akhirnya Dedi panggil guru gitar private di rumah. Mulai dari situ aku belajar banyak, ya sampai sekarang. Mayang ini kan memiliki talenta yang cukup kuat di dunia seni. Dia bisa bermain musik, ya main gitar dengan baik, tapi dia juga adalah penyanyi dengan suara yang materi suaranya itu bagus sejak awal, jadi tinggal dipoles lagi. Kalau dia mau terus maju, berkembang, dan saya kira apa yang kita lihat hari ini dibanding yang dulu terhadap Mayang, hari ini dia jauh lebih berkembang. Dia bisa menunjukkan skill musikalnya dengan baik, dia nyanyi bagus, dia main gitar bagus. Tinggal satu lagi menurut saya Mayang untuk bertahan di dunia hiburan ini adalah dia menambah kemampuannya, skillnya bisa menulis lagu. Jadi bikin lagu sendiri, sehingga dia bisa bermain gitar, memainkan lagu sendiri, dan dia nyanyi sendiri. Itu jauh lebih keren. Kalau itu dia lakukan, dia akan meninggalkan jauh Puji kemana-mana. Karena bisa menulis lagu lebih baik, dia bisa ngalahin Agnes Monica. Karena Agnes juga belakangan ini baru menulis lagunya sendiri. Di usianya yang menginjak 21 tahun, karir Mayang pun semakin moncer. Bagaimana tidak, selain banjir tawaran off-air, dirinya juga banjir endorse. Tarif endorse Mayang pun digadang-gadang lebih tinggi dari Fuji, mencapai 3 digit untuk brand ternama. Bahkan dari hasil endorse, kabarnya Mayang berhasil membeli apartemen dan mobil mewah. Terus ya alhamdulillah lah bisa buat DP rumah. 10. Enggak. Berapa ya? 3 digit lah. Tidak selalu juga followers yang tinggi, artinya peluang Mayang bisa lebih hebat, lebih tinggi dari Fuji. Apalagi tadi dengan segala kelebihan tadi, dia anak kuliah, terus dia punya skill main gitar, nyanyi bagus, terus attitude-nya menarik. Kalau attitude-nya nggak menarik, nggak mungkin dia bisa bekerja di kantor DPR. Pasti anggota DPR atau kesekjenan nggak akan mempekerjakan orang yang attitude-nya nggak menarik, karena itu kan kantor yang dimana jadi pusat perhatian di dunia politik Indonesia. Jadi masih muda, terkenal, dan memiliki banyak uang, membuat gaya hidup Mayang pun berubah. Mayang kini kerap berlibur ke berbagai tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan berbelanja barang-barang branded. Namun Mayang bersyukur ada ayahnya yang sekaligus menjadi manajernya untuk membantu mengelola keuangannya agar dirinya tak boros dan bisa berinvestasi untuk masa depan nanti. Lantas mengapa Mayang lebih mempercayakan ayahnya untuk menjadi manajernya? Sih pasti Dedi selalu ngingetin juga, karena kan aku kadang kalau nggak diingetin juga aku boros kan, karena aku jujur anaknya juga suka shopping gitu, pengen beli ini pengen beli itu, terus tapi Dedi selalu ngingetin kayak menahan aku untuk tahan, jangan terlalu boros, disimpan dulu uangnya, ditabungin dulu uangnya untuk kamu nanti beli rumah, beli mobil. Aku tabung sih, kalau ya hasil endorsean, hasil job of air pasti aku tabung untuk masa depan aku juga. Kemudian untuk beli gitar sih, karena gitar itu kan juga sebagian dari hidup aku lah gitu. Karena aku secinta itu sama musik nih, kalau ngaku aja nih logo musik nih.
Karena ya menurut aku beli gitar itu juga investasi buat aku, karena kan aku suka perform, jadi aku kadang kalau misalkan perform juga nggak mungkin pakai gitar itu terus kan, pengen ganti-ganti. Ia memiliki manajer yang merupakan ayahnya sendiri, membuat netizen justru menduga-duga jika Mayang menjadi korban eksploitasi Dodi Sudrajat sang ayah untuk mencari pundi-pundi rupiah, seperti yang pernah terjadi pada kakaknya. Sudah menjadi rahasia umum, Vanessa yang terjun ke dunia hiburan sejak usia 13 tahun, tak pernah menikmati hasil jerih payahnya sendiri, sampai keluar dari rumah dan hidup sendiri di usia 17 tahun. Kini, baik Mayang dan Dodi tak mau hal itu terulang kembali. Kalaupun Mayang memilih tinggal di apartemen, itu karena ia sudah dewasa, bukan remaja belasan tahun seperti kakaknya dulu. Keputusan hidup mandiri di apartemen juga dipilih Mayang untuk memudahkan mobilitasnya sebagai artis, mahasiswi, sekaligus pegawai magang DPR. Protek sih ya, namanya orang tua pasti ngeprotek anaknya lah ya, apalagi aku anak perempuan satu-satunya. Ya pasti kalau ngeprotek itu udah pasti. Tapi kalau untuk jam pulang main tuh nggak ada yang gimana, ya pasti ada sih di jamnya. Paling kalau misalnya aku udah di atas jam 10 terus belum pulang, dia nanya Kak udah di mana gitu. Tapi jarang sih aku kalau keluar, karena aku kemana-mana sama Dedi kan. Pasang badan, waduh, Haruslah. waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun buat Mayang lah. Sudah meraih kesuksesan di karir, tak lantas membuat Mayang lupa daratan. Sebaliknya, Mayang ingin mewujudkan keinginan sang kakak agar dirinya menjadi seorang sarjana. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Mayang pun kini tengah menjalani pendidikan sarjana di Fakultas FISIP Universitas ternama, mengambil jurusan hubungan internasional. Bahkan yang membanggakan, Mayang berhasil lulus magang menjadi staf di DPR RI dengan nilai yang cukup baik. Lantas, adakah cita-cita Mayang yang belum terwujud? Kalau cita-cita aku yang pengen aku raih untuk kedepannya, yang pasti aku pengen insya Allah lulus tepat waktu sarjana S1 hubungan internasional, karena aku pengen banget merasakan pakai toga, terus bikin bangga Dedi, terus ya dengan harapan aku lulus dengan cum laude. Amin ya Allah, amin. Itu sih kalau harapan aku, dan ya semoga karya-karya aku lebih bisa diterima lagi sama pecinta musik Indonesia, dan semoga aku lebih semangat lagi untuk mengeluarkan karya-karya. Sementara buat Mayang, terus kembangkan kemampuan kamu main gitar. Kalau bisa kamu cari gitaris hebat di Indonesia yang bisa ngajari. Saran saya sih kalau lihat cara kamu main gitar, kamu bisa belajar sama Topati ya. Biasanya artis seperti Topati itu masih punya banyak waktu karena dia bukan artis yang siap malam ada di konser mana gitu, tapi mereka punya potensi musik yang baik. Terus nyanyi juga bisa belajar sama penyanyi yang lain. Tapi yang paling penting buat Mayang, setelah S1 kelar, S2 sampai S3, lo harus kuliahnya lebih tinggi dari Dian Sastro, dan jadikanlah Dian Sastro patokan lo untuk eksis di dunia entertainment. Itu akhirnya dari dia ngelakuin kayak main gitar gitu, itu mungkin hobi dia dan itu positif banget menurut gue juga contoh orang yang suka ngedengerin orang main alat musik kayak gitu. Jadi baguslah dia udah nggak mau ngikutin tekanan dari ayahnya, dia lebih fokus ke ngejar hobinya. Mungkin dia ada goal sendiri. Semoga dari dia main hobi kayak gitu, orang tuh mandang dia jadi positif lah, nggak negatif yang kayak dulu-dulu gitu, tekanan dari ayahnya. Jika Mayang dinilai artis muda yang humble, komika Arafah justru menjadi sasaran kemarahan tetangganya akibat masalah parkir mobil. Benarkah Arafah dinilai sebagai sosok artis muda yang sombong? Soal mobil mewah, komika Arafah Rianti tak kalah dari Mayang Luciana dan Fujian. Aset properti Arafah pun lebih fantastis.
Namun usai gencar pamer rumah mewah yang dibeli secara cash di kawasan elit Jakarta Selatan, komika Arafa Rianti kabarnya tidak disukai warga sekitar. Setelah didamprat tetangga karena parkir mobil mewahnya parkir sembarangan di jalanan kompleks, kabarnya Arafa didatangi RT setempat karena belum lapor pindah datang pasca menempati rumah itu bersama Halda Rianta adiknya. Lalu benarkah kakak dan orang tua Arafa auto gusar hingga meminta Arafa dan Halda kembali tinggal di Citayam, Depok? Sebelum kita menyaksikan fakta pamungkas, izinkan saya Dona Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, Arafa Rianti, komika ternama tanah air, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal itu usai insiden cekcok dengan para tetangganya terkait parkir 3 mobil miliknya. Ia sampai menangis gara-gara debat mulut dengan 5 bapak-bapak, gara-gara dituding parkir sembarangan di jalan perumahan, sehingga mempersempit area lalu lalang di sebuah klaster eksklusif di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan itu. Insiden Arafa nyaris dikeroyok 5 kepala rumah tangga itu pertama kali mencuat setelah unggahan Instagram story adiknya Halda Rianti yang menunjukkan Arafa yang menangis usai kejadian tersebut. Menjawab insiden dengan tetangganya lewat unggahannya di media sosial fotonya yang sedang menangis usai dilabrak tetangganya. Dia mengaku ketakutan dan sedih sehingga akhirnya memilih meluapkannya ke publik. Arafa Rianti kemudian menceritakan awal mula penyulut masalah antara dia dan tetangganya. Akibat konflik dengan tetangganya, ia harus memindahkan salah satu mobil miliknya ke rumah lain di Depok. Itu klaster, jadi emang klaster kecil banget. Jadi semua tetangga situ misalnya mau taruh di depan jalan, ya boleh-boleh aja, asal nggak ngalangin jalan. Cuman ya posisi di aku itu emang kayak depan rumah aku juga pengen di mobil lagi. Jadinya kalau mobil kita dua-duanya di depan rumah kita itu tuh nggak bisa keluar gitu. Bukan karena kayak nggak bisa parkir di jalan ya, soalnya bukan jalanan umum kok, emang jalanan buat jalan buntu juga. Kemarin tuh pas mediasi ya udah kayak ya udah sih emang nggak ada yang salah nggak ada yang benar ya, jadi kayak ya gimana sih, orang panas gitu sih, aku juga takut gitu, namanya juga cewek gitu kayak jam 11 malam gitu jadi ya aman aja sih menurut aku. Arafa Rianti kabarnya tidak disukai oleh warga sekitar setelah didamprat tetangga karena parkir mobil mewahnya sembarangan di jalanan komplek. Kabarnya Arafa didatangi RT setempat karena belum lapor pindah datang pasca menempati rumah itu bersama Halda Rianta adiknya. Katanya mobilnya udah dibawa ke Depok sekarang. Ya saya nggak tahu dah kalau ini. Ya, emang kalau dia lapor aja gitu ya ke RT, bukan saya mau dihormatin, bukan ya kan, kalau ada apa-apa kan enak gitu. Lapor ada belum udah sekian tahun, pas ada permasalahan baru nyari ke RT. Iya sekarang tapi nggak pernah laporan Pak? Nggak pernah. Selama tinggal di situ? Iya. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana di belakang saya ini adalah kediaman dari Arafa dan juga komika Indonesia, di mana baru-baru ini tengah viral karena dengan kabarnya ia diduga telah memarkir mobil di depan halaman rumah tetangganya, sehingga para tetangganya menegur dia mungkin karena tidak nyaman dengan beberapa mobil Arafa yang berada di depan halaman rumahnya, sehingga membuat mobilisasi warga sekitar terganggu, dan pada akhirnya Arafa pun juga sempat bertemu dengan beberapa warga yang ada di sini. Dan saat ini salah satu mobil dari Arafa sendiri sudah dibawa ke salah satu rumahnya yang berada di Depok, Jawa Barat. Menurut Satpam di kompleks perumahan tempat tinggal Arafa, komika berusia 27 tahun itu tidak pernah hadir saat diundang pertemuan dan tak kunjung mengirimkan perwakilannya untuk membahas permasalahan tersebut. Kalau lihatnya sih jarang sih, di jam balik adanya mulu yang ada di situ. Nah, ada. Kalau Arafanya sih kalau saya lihat sih sombong, nggak pernah negol. Ya gitulah. Masuk aja. Nggak pernah bergaul sebelum Nggak. orang ya?
kurang bersosialisasi sih sebenarnya. Abangnya doang sih yang sering negor, ngasih makanan lah atau minuman. Ya kalau adiknya enggak. Oh dia nggak pernah bergabung ke lingkungan kebetulan karena mungkin orangnya sibuk ya, jadi dia jarang berbaur sama kita gitu. Datang masuk tutup ya udah gitu aja. Jadi kita cuma sekedar oh itu ada rumah Arafah di situ orangnya. Ya begitu deh. Kagak, gue tuh bocahnya introvert kayak ya udah kalau nongkrong ya nongkrong, kalau kagak ya tetangga. Aku juga emang privacy banget gitu. Jadi kayak ya aku kalau diajakin badminton mah ayo aja gitu, tapi kan ya gimana gitu lu nongkrong sama orang yang nggak sepantaran sama lu. Mager gak sih lu? Kayak gue juga mager. Kalau saya yang langsung lihat sih sosoknya ya baik sih, ramah gitu. Nah, tapi kalau menyumbang kayaknya ada ya, pernah denger juga sih. Sementara itu, sosok lain Arafah Rianti juga diungkap ketua RT setempat. Dan benarkah Arafah termasuk warga komplek cuek soal iuran sampah? Saya sendiri yang mengelola sampah dengan teman-teman dengan iuran yang diberikan umpamanya 800, itu benar pas 800. Kalau memang Mbak Arafah nggak bayar pasti otomatis akan berkurang ya. Beliau sendiri saya belum pernah ketemu ya dengan Mbak Arafah itu sendiri. Namun sekarang saya sudah pernah koordinasi dengan manajernya bahwasanya hal-hal atau berita-berita yang lalu itu sudah tidak ada lagi karena sudah musyawarah. Soal mobil mewah, Arafah Rianti tak kalah dari Mayang Luciana dan Fujian. Aset properti Arafah pun lebih fantastis. Memiliki kanal YouTube dengan 1 juta subscriber, penghasilan Arafah dari YouTube-nya cukup fantastis. Berdasarkan perhitungan Social Blade, Arafah diperkirakan mendapatkan penghasilan kurang lebih 1 miliar per tahun. Jika dihitung dalam jangka waktu per tahun, Arafah bisa mendapatkan 5,4 miliar per tahun jika video yang dibuatnya ditonton banyak viewers. Penghasilan Arafah bikin iri pihak lain karena dari konten YouTube dan endorse di Instagram, penghasilannya melebihi pendapatan Fujian dan Mayang Luciana karena subscriber dan followersnya lebih banyak. Sekali perform, Arafah meraup 50-100 juta untuk setengah jam tampil. Hasil pendapatannya itu ia investasikan ke bisnis PlayStation dan kos-kosan. Tapi lu juga misalkan di entertainment udah nggak ada juga, bisnis lu jalan mah tetap kaya-kaya aja lu. Kalau jalan, lu nggak boleh kayak gitu tahu. Kan sekarang Harus tapi optimis. jalan, tahu. iya, Lu tuh seakan-akan kayak bisnis lu lagi nggak jalan. iya, cuman kan kita nggak tahu 5 tahun ke depan kayak mana. Nama saya Ifdal, kakaknya Arafah. Arafah bagus, dia rajin menabung. Terus dia pinter buat usaha, muterin duitnya dia pinter bang. Iya emang ini dari dulu kita kan dunia rental bang ya. Dari sebelum Arafah naik juga emang rental di rumah, dulu rumahan masih kecil. Nah dia punya duit, dia buka lah yang seperti ini yang gede. Nyoba yang ada AC-nya, yang nyewa 3 lantai. Baru kita mencoba ini bang. Iya turut ambil. Kita yang ini semua, yang handle ibaratnya. Kita semua. Arafah cuman kayak nih gue modalin gitu, puterin uang gue gitu. Ya dulu mah gue apa sih gitu, rumah gue kecil juga, motor ada di ruang tamu, tidur di ruang tamu. Terus kayak sekarang tuh punya rumah yang lumayan gede tuh, kayak ada pekarangannya kayak gini. Gue tuh kayak sedih banget gitu. Apalagi ada tempat buat motor ya. Gue kan dulu pernah ngerasain jadi tinggal di rumah kecil, gitu. Namun, kehidupan asmara Arafah dengan Stephen Wongso tidak semoncer karirnya. Ia pun jarang mengunggah kebersamaan dengan kekasihnya itu di media sosial. Belajar dari kasus Arafah, status sebagai artis dan perbedaan kasta sosial, serta status belum keluarga seperti Arafah, setidaknya tidak menjadi halangan untuk membaur dengan warga sekitar. Alhamdulillah nggak pernah juga sih. Kayak the place I live, alhamdulillah kita tempat tinggal yang ramah lingkungan lah. Alhamdulillah enggak sih, nggak pernah ada keluhan parkiran juga. Kayak adem aja. Kalau aku sih paling sama tetangga sama warga ya
bahagia-bahagia aja, happy-happy aja. Paling mereka suka nyapa aku, nanya, "Kak, itu di TV kapan lagi?" gini segala macam. Jadi aku jadiin itu sebagai sarana silaturahmi juga biar bisa ngobrol-ngobrol sama tetangga kan. Enak, pada friendly semua. Kalau aku sholat ke masjid suka ketemu Pak RT-nya, salim, suka ngobrol-ngobrol, jalan ke rumah bareng kayak gitu. Jadi emang sangat amat friendly neighborhood di rumahku, jadi nyaman aku tinggal sini. Untungnya aman-aman aja ya. Aku berkali-kali pindah tuh tetangganya kayak memang ya udah gitu, satu sama lain kayak aman aja, santai aja. Aktor Dennis Adiswara dan Rafael Tan punya pengalaman berharga terkait kerukunan bertetangga. Keributan gitu, kayaknya nggak cuma artis aja deh. Tetangga-tetangga yang biasa-biasa aja juga kayaknya suka ada aja gitu kalau keributan-keributan gitu. Enggak sama sekali, karena apa ya kita sama-sama manusia lah, tidak ada status sosial yang membedakan satu sama lain gitu. Kalau untuk tempat tinggal gitu ya, maksudnya siapapun juga bisa tinggal di situ. Dan puji Tuhannya tetangga-tetangga aku selama ini aku bertempat tinggal tuh santai aja gitu, kayak ngobrol pun juga enak, santai. Lebih humble aja, lebih ingat lo dulu kalau nggak ada mereka juga lo bukan siapa-siapa gitu ya sih. Abang pernah ngalamin kayak di tempat nggak sih, karena artis mungkin harus apa segala macam? Gue nggak pernah nganggep beban, cuman mungkin ada beberapa ekspektasi di mana orang taruh ke gue. Jadi kayak ya udahlah, wajar, itu job desk gue gitu. Jadi kayak misalnya gue nggak pernah marah direkam atau difoto dari jauh gitu-gitu, karena ya itu job desk gue. Ketika ada tetangga yang mungkin menyepelekan kita atau mungkin memandang rendah kita, buat saya cuekin, saya diemin. Mungkin teman-teman di luar sana bilang, kan Mas enak gitu hidupnya. Enggak. Ada kok tetangga-tetangga yang lebih mampu, itu juga kadang-kadang suka keluar kata-kata yang tidak enak gitu. Saya cuekin aja, Mas. Pernah nggak ada drama sama tetangga? Saya tuh nggak tahu ya, orang yang paling chill mungkin ya di lingkungan saya gitu loh. Mau ada apapun gitu saya cenderung kayak nggak ambil pusing gitu. Mungkin saya akan ambil pusing kalau misalkan ada kucing ketabrak gitu. Nah itu baru tuh saya biasanya sama istri saya itu yang ambil pusing gitu, karena pasti sudah piketnya kami untuk bawa kucing tersebut ke dokter atau bahkan nguburin kucingnya gitu. Fujian Mayang Luciana, adik ipar dan adik kandung almarhumah Vanessa Angel, selalu dibanding-bandingkan netizen. Dulu Fuji banjir pujian, Mayang kenyang panen hujatan. Tetapi roda terus berputar dan sekarang Mayang dipuji netizen karena talent dan attitude-nya dianggap jauh lebih baik daripada Fuji. Lalu benarkah pasca memenjarakan Bathara Ageng manajernya, image Fuji semakin memburuk? Image komika Arafah Rianti pun dipertaruhkan usai didamprat tetangganya gara-gara parkir mobil sembarangan di jalan kompleks. Benarkah sikap tidak kooperatif Arafah dan Halda Rianta adiknya sudah lama meresahkan warga sehingga RT setempat terpaksa turun tangan? Bersama saya Dona Arsinta, kita akan menyorot gaya hidup dan kontroversi serta persaingan 3 artis muda potensial, Fujian, Mayang Luciana, dan Arafah Rianti. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista.
Bulan November 2024 seolah menjadi titik balik bagi Fuji An. Pada 3 November lalu usianya genap 22 tahun dan Fuji ingin move on dari kepedihan akibat kehilangan kakak kandung dan kakak iparnya, Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel yang wafat sehari setelah hari ulang tahunnya. Tahun ini Fuji tak mau menjual kesedihan di balik perayaan ulang tahunnya. Ya, seperti lagu November Rain. So never mind the darkness, we still can find a way. Yang artinya jangan pedulikan kegelapan, kita masih bisa menemukan jalan. Fuji ingin hidupnya kembali berjalan normal. Dan keinginan itu seolah baru dirasakan seutuhnya setelah Fuji memenangkan kasus hukum melawan Bathara Ageng, mantan manajernya. Tanggal 12 November lalu, Fuji merasa kebahagiaannya bertambah setelah Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Bathara bersalah atas kasus penggelapan uang senilai 1,3 miliar dan menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara kepada mantan manajer bernama lengkap Bathara Ageng Hardikusumo itu. yang dilakukan oleh orang karena hubungan kerja secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bathara Ageng bin Harispadilla. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Aku lumayan puas sama hasilnya. Uang bisa dicari lagi Mas, tapi kan kalau keadilan kan susah ya. Puasan hati, ikhlas itu susah. Kalau uang bisa dicari lagi insya Allah. Namun, usai pembacaan putusan, pernyataan Ari Arsianti ibunda Bathara membuat Fuji dan keluarganya naik darah. Ari menyebut putranya dikriminalisasi karena jauh sebelum Fuji lapor polisi, putranya sudah membuat kesepakatan damai dengan anak Haji Faisal dan Dewi Zuhriati itu. Bahkan kesepakatan damai yang dibuat di akhir tahun 2022 itu terjadi di rumah Thorik Halilintar yang saat itu masih berstatus kekasih Fuji. Nanti juga semua misteri ini akan terungkap, itu aja, bakal terungkap. Ya yang terakhir vonis itu saya ngelihat yang terakhirnya pernyataan dari pledo yang dibikin sama lawyer segala macam, ya lemes-lemes, saya nggak ada yang dikesampingkan, saya merasa dikriminalisasi, merasa gimana maksudnya kalau saya dibilang nanti membela diri, membela anak katanya salah, ini itu salah saya bilang. Karena kenapa? Karena udah banyak bukti. Kalau ada yang nggak mungkin sampai ke hukum dong. Kalau memang ada niat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, secara kekeluargaan. Kalau ada ngapain kita ke hukum? Kalau memang anak saya salah, kalau anak saya salah, yang diperiksa tolong Mas rekening anak saya, bukan ya rekening pelapor Mas. Yang dipertanyakan kan sama kemarin sama lawyer rekeningnya pelapor yang di iniin. Yang bermasalah ini kan anak saya, aturan rekening anak saya yang diiniin. Auditnya sendiri kan Mas bisa tanyain sendiri kalau mungkin hadir waktu jadi saksinya mereka. Auditnya ya orang keuangannya dia juga Mas. Isi kesepakatan menyebut setelah menyerahkan uang dan aset senilai 500 juta kepada Fuji, Bathara akan mencicil kekurangan sesuai termin. Namun, kesepakatan itu diduga dilanggar oleh pihak Fuji sendiri. Usai menjenguk Bathara di rutan Salemba, Ari Arsianti mengungkapkan jeritan hatinya kepada tim Star Pro. Kebenaran makanan kesenangannya dia itu ayam sama padang. Ya, nasi padang. Tadi sempat ngobrol apa aja Bu kita? Ya dia bilang Bu paling enggak dia tadi bilang kirim salam buat masnya, buat orang media. Kecewa pasti karena dari awal bikin surat untuk perdamaian, penandatangannya di rumah mantannya dihadiri 4 orang saksi. Nah, dari 1,3 M Bu yang udah dikembalikan sebenarnya berapa sih? Kurang lebih iniannya
ya hampir 500, tapi yang jelasnya itu waktu di rumah mantannya itu langsung ditarik. Kalau saya mempertegasnya di rumah mantannya itu sebesar 204 juta langsung ditarik. 204 juta, Mas. Oke, tadi sudah bilang 500. Hampir 500 karena berupa cicilan. Jadi cicilan itu dari bulan Desember langsung ditarik itu anak saya ini nyicil di bulan Januari sampai Juni 2023. Tapi kan ya itu yang jadi masalahnya saya. Kenapa perjanjian itu dibilang dari 2022 Desember sampai dengan Juni 2023 itu, Mas, yang jadi persoalan saya. Ya kalau soal itu saya tidak tahu persis ya, tapi secara mendalam banget tidak ya, tapi rasanya apa ya? Iya, belum pernah rasanya, tapi Allahu alam lah ya. Belum pernah, saya juga enggak 100% lah menerima atau mengetahui hal itu. Ya, ada 4 orang yang menandatangani kesepakatan damai antara Fuji dan Batara. Selain mereka ada Torik dan Dery Regar. Sayangnya setelah putus dari Fuji, Torik seolah tak mau berurusan lagi dengan tetek bengek yang menyangkut Fuji. Sehingga ia tak bisa menjadi saksi yang meringankan Batara. Asa Batara dan ibundanya sempat membuncah ketika Dery Regar menyatakan setuju untuk dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang meringankan Batara. Namun, di detik terakhir tiba-tiba Dery Regar batal membela Batara dan berbalik pasang badan membela Fuji. Namun, Batara dan Ari Arsianti tidak mau menyalahkan Dery Regar. Saksi pertama pelapor, Fujianti, kakaknya Fadli Faisal, Dery Regar. Ya 4 orang saksi itu ya antara lain pihak pelapor, kakak, pihak orang keuangan, sama satu lagi sebenarnya itu yang saksi yang meringankan buat saya sebenarnya. Saksi ada charge si Dery Regar sebenarnya. Tapi karena kemarin dia ada yang nggak ngerti lah ya, ada apa? Ya mungkin nggak ngerti lah sampai dia bilang berhalangan ini itu. Aku nggak bisa Tan, ya udah sampai aku menghadirkan pihak ada chart itu dari adikku sendiri karena yang mengetahui persis gitu gimana jalan cerita kronologisnya gitu aja Mbak. Sekarang gini Mas ya, waktu ditanya sama hakim juga dia udah nggak mau Mas, dibikin RJ juga nggak mau, dari mulai Polres nggak mau, ya kita masa memaksa Mas. Jadinya memang udah nggak ada komunikasi. Iya udah nggak ada komunikasi karena dari awalnya juga dia memang udah nggak mau. Ditahan sejak Juni 2024, Batara lebih sedih karena tak bisa menjaga ibundanya yang mulai sakit-sakitan. Meski merasa dijauhi teman-temannya yang juga satu circle dengan Fuji, Batara berusaha untuk tabah. Ia enggan mengajukan banding karena sudah lelah menjalani proses hukum. Kadang-kadang banding itu juga nggak ini Mas. Ya kemarin kan pihak lawyer juga ya memperkarakan dalam hal ini sebenarnya memang kasusnya sebenarnya harusnya. Karena ada utang piutang, udah ada surat perdamaian dalam arti pihak sana yang bikin tapi pihak anak saya yang nggak bikin, harusnya sih ya media bisa tahu lah ya. Itu jadi apa perjanjian itu apa hukum perdata lah jatuhnya, bukannya pidana. Dan ya udah kita lanjut menjalankan hidup kita, lanjut kerja lagi, lebih hati-hati lagi dan lebih baik lagi pasti. Itu aja. Terkait vonis bersalah yang dijatuhkan majelis hakim, Batara memang sudah menduganya. Dulu 3 tahun lalu saat bersedia mengawal karir Fuji di lini manajer, Batara tak pernah membayangkan akan dipenjarakan oleh mantan talentnya sendiri. Terlebih, Fuji adalah adik dari sahabatnya Fadli Faisal. Batara yang lebih dulu punya kolega di industri hiburan karena pertemanannya dengan Junior Robert, Cinta Brian, Adisti Zara dan lain-lain berhasil mengupgrade Fuji dari gadis biasa yang meroket lewat jalur duka menjadi selebgram dan pendatang baru terbaik tahun 2022 silam. Meski popularitas Fuji juga dikatrol oleh pamor Torik Halilintar, Batara cukup berhasil membranding image Fuji di mata produser dan pihak endorsement.
Berkat Batara, Fuji laris manis menjadi brand ambasador, bintang iklan sejumlah produk, bahkan main film layar lebar. Kenapa sih Adam? Karena dia ngasalin, bikin gue emosi. Ingat, lo masih pacar gue. Jangan senyum-senyum deh sama Juna. Ayah, bunda, kalau aku pacaran sama Amora boleh nggak? Apaan sih? Enggak ya, dibicanda orangnya. Mau serius? Mungkin kita emang gak hidup di dunia dongeng. Tapi boleh kan? Aku jadi pangeran terus jadi jodoh kamu karena sepatu.